Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Nadia. Gaun pengantin yang indah ini seharusnya membalut tubuh kakakku. Cincin yang berkilau ini seharusnya melingkar di jari manisnya. Dan pria asing di hadapanku ini seharusnya menjadi kakak iparku. Tapi takdir berkata lain. Di pagi yang seharusnya menjadi hari paling bahagia untuknya, kakakku menghilang, hanya meninggalkan sepucuk surat yang merobek hati dan harga diri keluarga kami. Dan aku dipaksa menggantikannya di atas altar pernikahan, demi menyelamatkan kehormatan yang sudah di ujung tanduk. Aku tidak tahu bahwa pengorbanan menyakitkan ini hanyalah awal dari sebuah misteri yang jauh lebih besar. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Nadia. Aku hanyalah gadis biasa yang tumbuh di sebuah desa kecil yang asri di pinggiran Cianjur. Bagiku, hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia untuk keluarga kami. Hari di mana kakak perempuanku satu-satunya, Mbak Rina, permata keluarga kami, akan melangsungkan pernikahannya. Pagi itu, udara terasa begitu istimewa, membawa aroma masakan gulai dan semur yang menguar dari dapur umum di halaman belakang. Suara tawa para tetangga yang membantu, berpadu dengan alunan musik degung Sunda yang diputar pelan dari pengeras suara. Semua tampak sempurna, terlalu sempurna. Aku masuk ke dalam kamar pengantin, tempat Mbak Rina sedang dirias. Kulihat pantulan wajahnya di cermin. Cantik, sungguh. Tak ada kata lain yang bisa menggambarkannya. Dengan balutan kebaya putih bertabur manik-manik, dan sanggul yang dihiasi untayan melati, dia benar-benar terlihat seperti seorang bidadari. Tapi matanya kosong. Tatapannya jauh menembus cermin di depannya. Senyum yang ia paksakan di bibir tidak pernah sampai ke matanya. Aku mendekat, merapikan ujung selendangnya yang sedikit miring. Mbak Rina cantik sekali, bisikku tulus, mencoba menyalurkan kebahagiaan yang membuncah di dadaku. Aku yakin, Mbak akan jadi wanita paling bahagia hari ini. Dia tersentak pelan, seolah baru sadar akan kehadiranku. Dia menoleh, menatapku lewat cermin, dan memaksakan seulas senyum lagi. Makasih ya, Dek, jawabnya singkat. Suaranya terdengar rapuh. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai merayap di hatiku. Mungkin dia hanya gugup, pikirku. Wajar saja. Semua calon pengantin pasti merasakannya. Waktu terus berjalan tanpa ampun. Rombongan mempelai pria akan segera tiba. Ibu sudah beberapa kali bolak-balik ke kamar, memastikan semuanya siap. Prias pengantin pun sudah selesai dengan tugasnya. Tinggal menunggu saatnya Mbak Rina keluar untuk prosesi akad nikah. Tapi, saat sang prias pamit keluar untuk merapikan peralatannya, dan ibu kembali ke depan untuk menyambut tamu, Mbak Rina tiba-tiba memegang tanganku. Erat sekali. Nadia. Panggilnya pelan. Apapun yang terjadi, maafkan Mbak, ya. Aku mengerutkan kening. Bingung. Mbak ini ngomong apa, sih? Kok minta maaf? Harusnya kan bahagia. Dia tidak menjawab. Hanya menatapku dengan tatapan yang kini kusadari adalah tatapan perpisahan. Setelah itu, dia memintaku untuk mengambilkan minum di dapur, dengan alasan tenggorokannya kering. Tanpa curiga sedikit pun, aku menurut. Dengan riang aku melangkah ke dapur, mengambil segelas air putih dan membawanya kembali ke kamar. Tapi saat aku kembali, kamar itu sudah kosong. Jendela kamar yang menghadap ke kebun belakang terbuka lebar. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Mbak? Mbak Rina? Panggilku. Suaraku mulai bergetar. Tidak ada jawaban. Aku berlari ke jendela, melihat ke kebun, ke jalan setapak di belakang rumah. Kosong. Hanya ada helai-helai daun bambu yang berguguran ditiup angin. Rasa panik yang dingin mulai menjalar di seluruh tubuhku. Aku memutar badan. Mataku liar memindai setiap sudut kamar. Dan di sanalah aku melihatnya.
Sebuah amplop putih tergeletak di atas bantal yang tadi ia sandari. Tanganku gemetar hebat saat meraihnya. Ada tulisan di depannya. Untuk ayah, ibu, dan Nadia. Dengan napas yang tercekat di tenggorokan, aku membuka surat itu. Tulisan tangan Mbak Rina yang kukenal. Kini terasa seperti goresan pisau di hatiku. Isinya singkat, namun cukup untuk meruntuhkan seluruh duniaku saat itu juga. Maafkan Rina, ayah, ibu, Nadia. Rina tidak bisa menikah dengannya. Rina tidak mencintainya. Rina sudah pergi bersama pria pilihan Rina. Jangan cari Rina. Rina mohon, ikhlaskan Rina. Kertas itu terlepas dari genggamanku, melayang pelan sebelum jatuh ke lantai. Kakiku terasa lemas, tak mampu lagi menopang berat tubuhku. Aku ambruk lantai, bersamaan dengan suara riuh rendah dari luar yang menandakan rombongan mempelai pria telah tiba. Saat itulah ibu masuk ke kamar dengan wajah berseri-seri. Ayo, nak, sudah waktunya. Ucapannya terhenti saat melihatku terduduk lemas di lantai dengan air mata yang sudah membanjiri wajah. Matanya mengikuti arah pandanganku, tertuju pada surat yang tergeletak tak berdaya. Ibu memungutnya. Aku melihat tangannya gemetar saat membaca setiap kata di dalamnya. Wajahnya yang tadinya berseri, kini berubah pucat pasi. Tanpa suara, tanpa jeritan, tubuh ibu limbung dan jatuh pingsan di sampingku. Ayah yang mendengar keributan, segera masuk. Apa yang ia lihat adalah pemandangan paling mengerikan dalam hidupnya. Istrinya terbaring tak sadarkan diri, dan putri bungsunya menangis histeris. Ayah merebut surat itu dari tangan ibu. Aku bisa melihat rahangnya mengeras saat membaca surat itu. Buku-buku jarinya memutih karena menahan amarah yang meluap. Dia tidak berteriak. Dia tidak marah. Dia hanya diam. Tapi diamnya ayah jauh lebih menakutkan dari badai manapun. Dia memegang dadanya. Napasnya tersengal seolah ada beban ribuan ton yang menghantamnya. Malu, marah, kecewa, hancur. Semua menjadi satu di wajah tuanya. Para tamu di luar mulai berbisik-bisik. Bertanya-tanya mengapa pengantin wanita tak kunjung keluar. Aib besar ini, aib yang tak akan pernah bisa terhapus, kini menjadi milik keluarga kami. Di tengah kehancuran itu, di tengah isak tangisku dan keheningan ayah yang mencekam, aku merasakan sesuatu yang aneh. Ayah berhenti menatap surat itu, dan perlahan, sangat perlahan, dia mengangkat wajahnya dan menatapku. Bukan tatapan seorang ayah yang menenangkan putrinya. Bukan. Itu adalah tatapan putus asa. Tatapan seseorang yang tenggelam dan rela menarik apapun di dekatnya agar tidak mati sendirian. Tatapan yang melahirkan sebuah ide gila di kepalanya. Dan aku tahu, detik itu juga aku tahu. Akulah yang akan ditariknya ke dalam neraka ini. Ruangan pengantin yang tadinya wangi melati, kini terasa sesak dan pengap. Isak tangisku adalah satu-satunya suara yang mengisi keheningan yang menyiksa. Ayah masih berdiri mematung. Tatapannya yang tajam masih terkunci padaku. Tatapan itu terasa lebih menusuk daripada ribuan jarum. Akhirnya, dengan suara serak dan berat seolah ditarik dari dasar jurang keputusasaan, ayah berbicara. Kata-kata yang akan selamanya terpatri di ingatanmu sebagai awal dari mimpi burukku. Pernikahan ini tidak bisa dibatalkan. Aku mendongak, menatapnya dengan nanar. Apa maksud ayah? Mbak Rina sudah pergi. Aku tidak peduli, bentaknya pelan, namun penuh penekanan. Rahangnya mengeras. Nama baik keluarga kita hancur. Para tamu sudah di depan mata. Keluarga mempelai pria sudah datang jauh-jauh dari Garut. Malu. Kamu mengerti, malu. Ayah mendekat, berjongkok di hadapanku. Cengkeramannya di bahuku terasa begitu kuat. Kamu, Nadia, kamu yang akan menggantikan Rina. Dunia seakan berhenti berputar. Udara di paru-paruku terasa habis. Tidak, bisikku lirih, menggelengkan kepala dengan panik. Tidak, ayah jangan. Aku tidak bisa. Aku bahkan tidak kenal siapa calonnya. Ini pernikahan Mbak Rina, bukan aku. Aku punya mimpi. Ayah, aku ingin kuliah. Tangisku pecah menjadi raungan putus asa.
Aku memohon, merendahkan diriku, berharap ada sedikit saja belas kasihan di hatinya. Tapi yang kutemukan hanyalah dinding baja yang dingin. Ibu, yang sudah siuman dan terduduk lemas di ranjang, ikut angkat bicara dengan suara yang bergetar. Nadia, dengarkan ayahmu, nak. Ibu meraih tanganku. Air matanya tak kalah deras dariku. Hanya kamu harapan kita satu-satunya. Kalau kamu menolak, kita sekeluarga akan jadi bahan tertawaan seumur hidup. Orang-orang akan menuding kita sebagai keluarga pendusta. Anggap ini baktimu pada orang tua. Nak, tolong selamatkan wajah ayah dan ibu. Beki. Kata itu terdengar seperti cambuk. Mereka memintaku mengorbankan seluruh masa depanku, seluruh hidupku, atas nama bakti. Atas nama kehormatan keluarga yang sudah dihancurkan oleh putri kesayangan mereka sendiri. Aku merasa seperti domba yang diseret ke altar persembahan. Di tengah keputusasaanku, aku merangkak pelan ke arah jendela. Aku harus melihatnya. Aku harus melihat pria yang akan kuhabiskan sisa hidupku bersamanya. Dari celah gorden yang sedikit tersingkap, aku melihat rombongan keluarga mempelai pria. Dan di antara mereka, berdiri seorang pemuda yang tampak biasa saja. Sangat biasa. Dia tidak gagah, tidak juga tampan luar biasa. Dia hanya mengenakan kemeja batik sederhana yang warnanya sudah sedikit pudar, celana bahan hitam, dan peci yang sedikit miring di kepalanya. Wajahnya bersih, namun tampak lelah. Jauh dari bayangan pria terpandang yang selama ini diceritakan akan menjadi suami Mbak Rina. Bisik-bisik dari para tamu yang berdiri di dekat jendela sampai ke telingaku. Itu loh, calonnya. Namanya Fahri. Kudengar dia itu cuma marbot masjid di kampungnya. Kok bisa ya Rina mau dijodohkan sama dia? Katanya sih dia anak baik-baik, soleh. Tapi ya cuma marbot. Marbot. Satu kata itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Hatiku hancur berkeping-keping. Mimpiku untuk melanjutkan pendidikan. Mimpiku untuk membangun masa depan yang cerah. Semuanya musnah. Dan kini, aku akan dinikahkan dengan seorang marbot sebagai pengantin pengganti. Rasanya seperti lelucon paling kejam yang pernah diciptakan takdir. Aku tidak lagi melawan saat ibu dan beberapa bibi memaksaku berdiri. Aku tidak lagi memberontak saat mereka mulai melepaskan pakaianku dan memakaikanku gaun pengantin milik Mbak Rina. Gaun itu terasa longgar di tubuhku. Kebesaran. Seolah mengejekku, mengingatkanku bahwa ini bukanlah tempatku. Ini bukanlah takdirku. Aku hanyalah bayangan. Seorang pengganti yang tidak diinginkan. Air mataku terus mengalir tanpa suara. Membasahi riasan tipis yang baru saja dipoleskan ke wajahku dengan tergesa-gesa. Aku seperti boneka tak bernyawa. Digerakkan oleh tangan-tangan takdir yang kejam. Puncak dari semua penderitaan ini adalah saat aku didudukan di depan penghulu. Di samping pria asing bernama Fahri itu. Aku tidak berani menatapnya. Aku hanya menunduk. Menatap ujung jemariku yang dingin seperti es. Suara penghulu menggema di telingaku. Mengucapkan rentetan kalimat yang tidak ku mengerti maknanya. Sampai akhirnya, tiba pada satu pertanyaan yang menentukan. Saudari Nadia, apakah saudari bersedia menerima nikahnya saudara Fahri bin Abdullah? Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai? Hening. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan tatapan memelas dari ayah dan ibu. Tatapan penuh harap agar aku tidak mempermalukan mereka lebih jauh lagi. Aku mengangkat wajahku perlahan. Aku melihat ayah, melihat ibu, lalu aku melirik pria di sampingku. Untuk pertama kalinya, aku melihat matanya. Tatapannya teduh. Dan di sana, aku tidak melihat kemenangan atau kesombongan. Aku justru melihat sorot kasihan. Dia menatapku seolah dia mengerti semua penderitaanku. Itu aneh. Tapi itu tidak mengubah apapun. Dengan bibir yang bergetar hebat, dan hati yang sudah mati rasa, aku menjawab, "Sah, saya bersedia." Suara, sah, dari para saksi terdengar seperti palu godam yang menghancurkan sisa-sisa mimpiku. Aku memejamkan mata saat Fahri, suamiku, menyematkan sebuah cincin perak polos di jari manisku. Dingin, sedih, itulah awal dari pernikahanku.
Pernikahan yang dimulai dengan air mata, di atas puing-puing kebahagiaan orang lain. Perjalanan dari rumahku di Cianjur menuju rumah baruku di sebuah desa di kaki gunung dekat Garut, terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Aku duduk di kursi belakang mobil sewaan, sementara Fahri, pria yang kini berstatus suamiku, duduk diam di depan di samping sopir. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dia seolah mengerti bahwa kehadirannya saja sudah cukup menyiksaku. Aku hanya menatap keluar jendela, melihat sawah-sawah dan perbukitan hijau yang berlarian. Namun keindahan itu sama sekali tidak menyentuh hatiku yang kelabu. Setibanya di tujuan, hatiku semakin mencelos. Mobil berhenti di halaman sebuah masjid kecil yang sederhana, namun tampak sangat rawat. Dan rumah kami ternyata adalah sebuah paviliun kecil, sebuah bangunan tambahan yang menempel di sisi samping masjid. Dindingnya bercat putih yang sudah mulai kusam di beberapa bagian. Hanya ada satu pintu dan satu jendela di bagian depan. Inilah istana baruku. Bukti nyata bahwa semua bisikan tetangga itu benar. Suamiku hanyalah seorang marbot miskin. Fahri membukakan pintu untukku tanpa bicara, lalu mulai menurunkan satu-satunya tasku yang berisi beberapa helai pakaian. Aku melangkah masuk dengan kaki yang terasa berat. Ruangan itu lebih kecil dari dugaanku. Isinya hanya sebuah kasur lantai tipis yang digelar di sudut, sebuah lemari kayu kecil 2 pintu, dan sebuah meja lipat pendek. Di sudut lain, ada tirai sederhana yang memisahkan ruangan utama dengan area kecil untuk dapur dan kamar mandi. Wangi kapur barus dan ket lama menusuk hidungku. Inikah akhir dari semua mimpiku? Terpenjara di sebuah paviliun sempit bersama orang asing. Malam pertama adalah siksaan terpanjang dalam hidupku. Setelah kami selesai sholat Isya, dia di depan sebagai imam dan aku di belakang sebagai makmum yang hatinya kosong. Keheningan yang canggung kembali menyelimuti kami. Aku segera mengambil posisi di sudut terjauh di atas kasur, memeluk lututku, dan memunggungi dia. Aku tidak peduli apa yang akan ia lakukan. Hatiku sudah terlalu beku untuk merasakan takut. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Aku menunggu. Tapi tidak ada yang terjadi. Aku tidak merasakan pergerakan apapun di kasur. Penasaran. Aku memberanikan diri melirik dari balik bahuku. Dan apa yang kulihat membuatku tertegun. Fahri sedang menggelar sebuah sajadah tebal di lantai dekat pintu. Dia mengambil satu-satunya bantal guling dan selimut tipis, lalu berbaring di sana, di lantai yang dingin. Dia memberikan seluruh area kasur itu untukku. Tindakan kecil itu, entah kenapa terasa aneh. Itu adalah sebuah kebaikan yang tidak kuminta dan tidak kuduga. Tapi rasa benciku masih terlalu besar. Aku membalikan badan, dan menangis dalam diam sampai akhirnya aku tertidur karena lelah. Hari-hari berikutnya berlalu dalam pola yang sama. Dingin dan sunyi. Aku menolak untuk berbicara. Setiap kali dia mencoba memulai percakapan, aku hanya menjawab dengan deheman atau gelengan kepala. Tapi dia tidak pernah marah. Dia tidak pernah membentak. Kesabarannya seolah tak ada batasnya. Setiap pagi, sebelum adzan subuh berkumandang, aku akan terbangun oleh suara alarm pelan dari ponselnya. Dia akan segera bangun, berwudhu, lalu pergi ke masjid. Sekitar 1 jam kemudian, saat matahari mulai menampakkan sinarnya, dia akan kembali ke paviliun. Dan di atas meja lipat kecil itu, selalu sudah tersedia sarapan. Terkadang hanya sepiring nasi hangat dengan telur dadar. Terkadang bubur kacang hijau yang ia beli dari warung depan. Makanan sederhana, tapi selalu ada. Dia menyiapkannya dalam diam, lalu kembali pergi untuk membersihkan seluruh area masjid. Karena bosan dan tidak ada yang bisa kulakukan, aku mulai memperhatikan sekelilingku. Dan aku menemukan hal-hal yang janggal. Di atas lemari kayu kecil itu, ada beberapa tumpuk buku. Awalnya kukira itu pasti kitab-kitab agama. Tapi suatu hari, saat dia sedang menyapu halaman masjid, aku memberanikan diri untuk melihatnya. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang saat membaca judul-judul di punggung buku itu. Dasar-dasar manajemen proyek. Arsitektur hijau untuk komunitas. Strategi pengembangan ekonomi desa mandiri.
Buku-buku apa ini? Mengapa seorang marbot masjid membaca buku-buku seperti ini? Kejanggalan terbesar terjadi seminggu kemudian. Malam itu, aku pura-pura sudah tidur lelap, membalikkan badan menghadap dinding. Tiba-tiba aku mendengar Fahri berbicara di telepon di teras paviliun. Awalnya pelan, tapi kemudian suaranya menjadi lebih jelas dan tegas. Nada bicaranya berbeda. Sangat berbeda dari Fahri pendiam yang kukenal. Saya tidak mau tahu, ujarnya dengan nada otoritas yang membuatku merinding. Pastikan proyek pembangunan pusat pelatihan di desa seberang itu berjalan sesuai jadwal. Kirimkan laporannya ke email saya besok pagi. Dan tolong, koordinasikan dengan tim legal kita di Jakarta mengenai pembebasan lahannya. Jangan sampai ada keterlambatan lagi. Jakarta? Tim legal? Proyek pembangunan? Kepalaku pening. Siapa sebenarnya pria ini? Apa maksud dari semua ini? Setelah menutup telepon, dia masuk kembali ke paviliun. Aku bisa merasakan kehadirannya yang berdiri sejenak di dekat kasur, sebelum akhirnya kembali berbaring di tempatnya, di lantai yang dingin. Dia kembali menjadi Fahri yang pendiam. Puncak kebingunganku terjadi keesokan sorenya. Saat aku sedang melipat pakaian, pintu paviliun diketuk dengan keras. Ayahku berdiri di sana dengan wajah panik dan napas yang memburu. "Nadia, gawat, Nak," ujarnya. Suaranya bergetar. Dia masuk dan langsung terduduk lemas di lantai. Para rentenir itu, mereka datang menagih. Mereka mengancam akan menyita rumah kita jika utangnya tidak dilunasi minggu ini. Aku membeku. "Utang? Utang apa, Ayah?" Dengan suara yang pilu, ayah akhirnya mengaku. Keluarga kami terlilit utang yang sangat besar kepada rentenir. Pernikahan Mbak Rina dengan calonnya yang terpandang itu seharusnya menjadi jalan keluar untuk melunasi semuanya. Tapi sekarang semuanya hancur. Aku merasa duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Jadi, aku dijual bukan hanya untuk menutupi aib, tapi juga untuk membayar utang? Setelah ayah pergi dengan langkah gontai, aku terduduk hampa di tempat yang sama. Air mataku bahkan sudah kering. Saat itulah, Fahri yang ternyata sejak tadi berdiri di ambang pintu dan mendengar semuanya, mendekatiku dengan langkah pelan. Dia berjongkok di hadapanku. "Jangan khawatir," katanya dengan suara tenang yang sama seperti biasanya. "Besok, saya akan coba selesaikan masalah ini." Aku mendongak, menatap wajahnya, lalu tertawa. Tawa yang terdengar sumbang dan penuh kepahitan. "Selesaikan?" Cibirku sinis. Untuk pertama kalinya aku berbicara panjang lebar padanya. "Kamu mau selesaikan masalah ini dengan apa? Dengan gajimu sebagai marbot? Gaji yang mungkin bahkan tidak cukup untuk makan kita berdua selama sebulan." Dia tidak marah. Dia hanya menatapku lurus. Tatapannya tetap teduh dan dalam. Lalu, dia mengucapkan 3 kata yang membuat seluruh keraguan dan misteri di kepalaku mencapai puncaknya. "Percaya padaku." Aku tidak bisa tidur semalaman. Kata-kata Fahri, "percaya padaku," terus terngiang di kepalaku seperti kaset rusak. Kepercayaan macam apa yang ia minta? Kepercayaan dari seorang gadis yang hidupnya ia hancurkan? Pagi harinya, aku memperhatikannya dengan tatapan penuh selidik. Tapi tidak ada yang aneh. Dia bangun di waktu yang sama, pergi ke masjid untuk mengumandangkan adzan subuh, lalu kembali untuk menyiapkan sarapan. Hari ini hanya ada 2 potong singkong rebus dan teh hangat. Dia meletakkannya di atas meja, menatapku sekilas, lalu kembali keluar untuk memulai pekerjaan rutinnya, membersihkan karpet dan halaman masjid. Aku menatap singkong rebus di hadapanku dengan perasaan campur aduk. Inikah caranya menyelesaikan masalah? Dengan singkong rebus? Rasa sinisku kembali membuncah. Aku yakin, kemarin dia hanya mencoba menenangkanku dengan bualan kosong. Tepat saat matahari mulai meninggi, sekitar pukul 9 pagi, keheningan desa kami yang damai tiba-tiba terkoyak. Terdengar deru mesin mobil yang tidak biasa. Bukan suara mobil pick-up pengangkut sayur, atau motor butut milik warga. Ini adalah suara yang halus, berat, dan berwibawa. Penasaran, aku mengintip dari balik gorden jendela paviliun.
Mataku terbelalak. Jantungku serasa berhenti berdetak. Di jalan kecil di depan masjid yang biasanya hanya dilalui gerobak sapi dan sepeda, kini terparkir berjejer 3 mobil sedan hitam mengkilap. Mereknya bahkan tidak kukenali, tapi aku tahu, mobil seperti ini hanya ada di kota-kota besar, dimiliki oleh orang-orang kaya raya. Warga desa yang melihatnya langsung berkerumun dari kejauhan, berbisik-bisik penuh rasa ingin tahu. Dari mobil-mobil itu, turun 6 orang pria. Semuanya mengenakan setelan jas hitam yang necis, kemeja putih bersih, dan sepatu kulit yang berkilat di bawah sinar matahari. Penampilan mereka sangat kontras dengan lingkungan masjid yang sederhana. Mereka tampak seperti agen rahasia di film-film. Dengan langkah yang tegap dan teratur, mereka berjalan lurus menuju paviliun kecil kami. Napasku tercekat. Otakku panik. Siapa mereka? Apa mereka orang-orang suruhan rentenir itu? Apa mereka datang untuk menangkap ayah dan kini melacakku? Ketakutanku memuncak saat salah satu dari mereka mengetuk pintu paviliun dengan sopan. Tok, tok, tok. Aku mundur beberapa langkah. Tubuhku gemetar hebat. Fahri, yang sedang menyirami tanaman di pot samping paviliun, menoleh dengan tenang. Dia meletakkan selang airnya, mengelap tangannya yang basah ke celananya, lalu berjalan santai menuju pintu. Dia sama sekali tidak terlihat takut atau terkejut. Saat Fahri membuka pintu, keenam pria berjas itu serentak sedikit membungkukkan badan mereka dengan gerakan yang sangat hormat. Salah satu dari mereka, yang tampak paling senior, maju selangkah dan berbicara dengan suara yang jelas dan penuh takzim. "Selamat pagi, Bapak Direktur Utama. Maaf mengganggu waktu istirahat Bapak. Semua dokumen yang Bapak minta sudah kami siapkan." "Bapak Direktur Utama?" Aku merasa telingaku salah dengar. Aku pasti sedang bermimpi. Aku mencubit lenganku sendiri dengan keras. Rasanya sakit. Ini nyata. Pria berjas itu memanggil suamiku, seorang marbot masjid dengan sebutan Direktur Utama. Fahri hanya mengangguk kecil. "Terima kasih, Pak Budi. Silakan masuk." Mereka semua masuk, membuat paviliun yang sempit ini terasa semakin sesak. Aku hanya bisa berdiri mematung di sudut ruangan, merasa seperti makhluk tak terlihat. Pak Budi, pria yang tadi berbicara, menatapku sekilas lalu menatap Fahri, seolah meminta izin. Fahri mengangguk lagi. Pak Budi kemudian berbalik ke arahku, dan kembali membungkuk sedikit. "Selamat pagi, Ibu Nadia. Mohon maaf atas kelancangan kami. Perkenalkan, saya Budi, asisten pribadi Bapak Fahri." "Ibu Nadia? Asisten pribadi?" Otakku tidak mampu lagi memproses semua ini. "Fahri, siapa kamu sebenarnya?" Akhirnya aku berhasil mengeluarkan suara, meskipun terdengar seperti bisikan yang bergetar. Fahri menatapku dengan tatapan lembutnya yang biasa. Namun kali ini ada sorot penyesalan di sana. "Maafkan aku, Nadia. Aku harusnya memberitahumu lebih awal." Pak Budi yang kemudian melanjutkan penjelasannya. "Ibu Nadia, Bapak Fahri adalah pendiri sekaligus direktur utama dari Fahri Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti dan yayasan sosial. Masjid ini, dan beberapa panti asuhan di kabupaten ini, adalah bagian dari program yayasan milik beliau." Aku limbung. Kakiku tak kuat menahan beban. Aku terduduk di tepi kasur. Fahri Group. Aku pernah mendengar nama itu di berita. Salah satu perusahaan properti terbesar di negeri ini. Pak Budi melanjutkan. Bapak Fahri sengaja mengambil cuti panjang dan tinggal di sini sebagai marbot. Beliau ingin merasakan kehidupan masyarakat secara langsung. Dan beliau sedang mencari calon pendamping hidup yang tulus. Seseorang yang bisa menerimanya apa adanya. Bukan karena status dan hartanya. Jadi penyamaran ini, semua ini, direncanakan? Lalu, bagaimana dengan utang keluargaku? Tanyaku dengan suara lemah. Fahri mengambil alih pembicaraan. Dia mengeluarkan ponselnya, ponsel butut yang biasa ia gunakan. Namun dengan ponsel itu, dia hanya menekan satu nomor. "Halo, tolong transfer sejumlah dana untuk melunasi utang atas nama Bapak Koswara di Cianjur. Selesaikan hari ini juga."
Dan pastikan para penagih itu tidak akan pernah mengganggu keluarganya lagi. Dia menutup teleponnya. Sesederhana itu. Masalah yang terasa seperti akhir dunia bagi keluargaku selesai hanya dengan satu panggilan telepon. Beberapa jam kemudian, ayah meneleponku sambil menangis. Dia bilang utangnya lunas. Para rentenir bahkan datang ke rumah untuk meminta maaf. Wajah mereka pucat ketakutan. Ayah dan ibu tidak henti-hentinya mengucapkan kata maaf dan terima kasih di telepon. Suara mereka penuh dengan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Setelah para pria berjas itu pergi, hanya tinggal kami berdua di dalam paviliun yang kembali sunyi. Tapi keheningan kali ini terasa berbeda. Aku menatap pria di hadapanku. Pria yang sama yang setiap pagi membuatkanku sarapan sederhana. Pria yang sama yang tidur di lantai dingin demi memberiku kenyamanan. Pria yang sama yang kuhina dan kucaci maki dalam hati. Ternyata dia adalah pangeran yang menyamar menjadi pengemis. Fahri mendekat, lalu melakukan sesuatu yang tidak pernah kuduga. Dia berlutut di hadapanku, menyejajarkan wajahnya dengan wajahku yang masih terduduk di tepi kasur. Dia meraih tanganku yang dingin. "Nadia," ujarnya dengan suara yang lembut dan tulus. "Maafkan aku telah menyembunyikan semua ini. Tapi perasaanku dan niatku untuk menjagamu adalah nyata. Pernikahan kita memang dimulai dengan sebuah keterpaksaan. Tapi aku sudah lama memperhatikanmu dari jauh. Kebaikan hatimu, ketulusanmu merawat orang tuamu, itulah yang membuatku memilihmu, jauh sebelum insiden ini terjadi." Dia menatap mataku dalam-dalam. "Sekarang, aku bertanya lagi padamu. Bukan karena paksaan dari siapapun. Bukan sebagai pengantin pengganti. Tapi sebagai Nadia, wanita yang kuhormati. Maukah kamu memulai semuanya dari awal bersamaku, sebagai istriku seutuhnya?" Pertanyaan Fahri menggantung di udara, terasa lebih berat daripada keheningan apapun yang pernah kami lalui. Lututnya yang menumpu di lantai usang paviliun ini, tatapan matanya yang tulus, dan tangannya yang hangat menggenggam jemariku, semuanya terasa seperti adegan dalam sebuah film drama yang tidak pernah kubayangkan akan menjadi kisah hidupku. Sebagian dari diriku ingin berteriak marah. Merasa dibohongi, dipermainkan dalam sandiwara besar yang ia ciptakan. Aku hanyalah bidak catur dalam permainannya mencari istri yang tulus. Tapi, sebagian diriku yang lain merasa luluh. Aku teringat semua perlakuan baiknya selama ini. Kesabarannya saat aku mendiamkannya. Caranya tidur di lantai demi menjagaku. Sarapan sederhana yang tidak pernah absen setiap pagi. Perlakuan itu nyata. Kebaikan itu tidak terasa seperti sebuah akting. Seorang konglomerat kaya raya rela hidup susah, membersihkan toilet masjid, menyapu halaman, dan makan seadanya demi sebuah tujuan mulia. Logikaku sulit untuk membenci kenyataan itu. Aku menarik tanganku dari genggamannya perlahan. Bukan karena benci, tapi karena aku butuh ruang untuk bernapas. Kepalaku terasa pening. Aku bingung, ujarku jujur. Suaraku nyaris tak terdengar. Kenapa? Kenapa harus dengan cara seperti ini? Kenapa harus membiarkanku melewati semua penderitaan ini? Jika kamu memang sudah tahu tentang keluargaku, kenapa tidak menolong dari awal? Itulah pertanyaan terbesarku. Jika dia memang seorang dermawan yang baik hati, mengapa dia membiarkan keluargaku, dan terutama aku, jatuh ke titik terendah? Fahri bangkit berdiri, tapi tidak menjauh. Dia memberiku ruang, namun sorot matanya tetap mengawasiku dengan penuh perhatian. "Karena aku tidak ingin membeli hatimu dengan uang, Nadia," jawabnya dengan suara yang tenang dan mantap. "Aku bisa saja datang ke rumahmu, melunasi semua utang ayahmu, lalu melamarmu dengan kemewahan. Tapi apa bedanya aku dengan pria lain yang mungkin melakukan hal yang sama? Aku ingin kamu, atau siapapun istriku nanti, menerimaku karena diriku, bukan karena apa yang aku miliki." Dia berjalan pelan ke arah jendela, menatap ke arah masjid. Aku sudah lelah dikelilingi oleh orang-orang yang mendekat karena hartaku. Aku mendambakan sebuah ketulusan. Saat perjodohan dengan KKU diatur oleh kedua orang tua kita, aku setuju. Dengan syarat aku diizinkan untuk melihat calonku dari jauh, dengan caraku sendiri. Jadi,
Kamu sudah tahu tentang Mbak Rina? Tanyaku penasaran. Dia mengangguk. Aku sudah tahu bahwa hatinya bukan untukku. Aku tahu dia sudah memiliki pria lain. Aku sengaja membiarkan semuanya berjalan sesuai rencana, karena aku percaya Allah punya skenario yang lebih baik. Aku hanya tidak menyangka skenario itu melibatkanmu dengan cara yang begitu menyakitkan. Saat aku melihatmu menangis di hari pernikahan itu, separuh hatiku hancur karena merasa bersalah. Tapi separuh hatiku yang lain merasa, inilah jawaban dari doaku. Allah mengirimkanmu padaku, Nadia. Pengakuannya membuat hatiku berdesir aneh. Jadi, dia tidak menjebakku. Dia hanya mengikuti arus takdir yang ternyata membawa kami berdua ke titik ini. Aku masih diam, mencoba mencerna setiap kata-katanya. Aku tidak memintamu untuk langsung menerimaku sekarang. Lanjutnya, seolah bisa membaca keraguan di wajahku. Aku sadar, aku sudah menyebabkan luka di hatimu. Aku hanya ingin memintamu satu hal. Beri aku kesempatan. Dia berbalik menatapku. Beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa niatku tulus. Bukan sebagai Fahri sang direktur utama, tapi sebagai Fahri, suamimu. Laki-laki biasa yang ingin menjadi imam untukmu. Kita jalani pernikahan ini perlahan-lahan. Anggap saja kita sedang berta'aruf. Saling mengenal satu sama lain setelah menikah. Jika setelah itu hatimu masih tidak bisa menerimaku, aku akan menghormati apapun keputusanmu. Tawarannya adil. Sangat adil. Dia tidak memaksaku. Dia justru memberiku kekuatan untuk memilih sesuatu yang telah direnggut dariku di hari pernikahan itu. Untuk pertama kalinya sejak bencana itu menimpa, aku merasa dihargai sebagai seorang wanita, sebagai seorang manusia. Malam itu, untuk pertama kalinya, kami makan malam sambil berbincang. Bukan lagi di atas meja lipat kecil, karena Pak Budi tadi sempat mengantarkan beberapa kotak makanan dari restoran mewah di kota. Tapi anehnya, Fahri justru mengajakku makan nasi bungkus sederhana yang ia beli dari warung. Aku lebih suka yang ini, katanya sambil tersenyum. Kami duduk berhadapan di teras paviliun, di bawah cahaya lampu temaram dan langit yang dipenuhi bintang. Dia bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia membangun usahanya dari nol, tentang kerinduannya pada kehidupan yang sederhana dan tenang. Aku pun, tanpa sadar, mulai sedikit terbuka. Aku bercerita tentang mimpiku untuk menjadi guru, tentang kecintaanku pada anak-anak. Dia mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk atau tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai seorang marbot miskin atau seorang direktur kaya. Aku melihatnya sebagai, seorang pria dengan mimpi dan keresahannya sendiri. Saat kami hendak tidur, terjadi momen yang canggung. Hanya ada satu kasur. Aku ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Fahri, seolah mengerti, mengambil bantal dan selimutnya seperti biasa. Aku akan tetap tidur di. Jangan, potongku cepat. Kata itu keluar begitu saja dari mulutku. Dia berhenti, menatapku dengan tatapan bertanya. Aku menelan ludah, jantungku berdebar. Lantainya dingin, ujarku pelan, tidak berani menatap matanya. Kasurnya cukup untuk berdua. Asal jangan melewati batas guling ini. Aku menunjuk guling yang kuletakkan di tengah-tengah kasur sebagai pembatas. Sebuah senyum tipis, tapi sangat tulus, terukir di bibir Fahri. Tanpa berkata-kata, dia mengangguk dan meletakkan bantalnya di sisi kasur yang kosong. Malam itu, untuk pertama kalinya, kami tidur di ranjang yang sama. Terpisahkan oleh sebuah guling, namun aku bisa merasakan hawa hangat dari keberadaannya. Aku tidak lagi merasa terancam. Aku tidak lagi merasa sendirian. Hatiku masih berada di persimpangan jalan, tapi untuk pertama kalinya, aku melihat ada sebuah petunjuk arah menuju jalan bernama harapan. Beberapa bulan berlalu begitu cepat, bagai mimpi yang berganti musim. Kami tidak lagi tinggal di paviliun kecil di samping masjid. Fahri membawaku ke rumahnya yang sesungguhnya. Sebuah rumah besar yang asri di kawasan Puncak, Bogor, dengan halaman yang luas dan pemandangan langsung ke Gunung Gede Pangrango.
Rumah ini terasa begitu megah, namun anehnya, tidak terasa angkuh. Di setiap sudutnya, terasa sentuhan kehangatan yang sama seperti yang kurasakan darinya. Meskipun kini aku hidup bergelimang kemewahan, dengan pelayan yang siap membantu, dan mobil mewah yang terparkir di garasi, Fahri tidak pernah berubah. Dia tetaplah Fahri yang sama. Pria yang akan bangun lebih awal dariku, bukan lagi untuk mengumandangkan adzan, tapi untuk sholat tahajud dan membangunkanku dengan lembut untuk sholat subuh bersama. Dia masih suka membuatkan teh hangat untukku di pagi hari, meskipun koki di rumah ini bisa menyajikan sarapan apapun yang kumau. Kami sering menghabiskan akhir pekan kembali ke desa di Garut itu, mengunjungi masjid tempat kami pertama kali bertemu. Dia akan ikut membersihkan masjid bersama warga, dan aku akan duduk bersama ibu-ibu pengajian, berbagi cerita. Dia mengajarkanku bahwa harta bukanlah untuk mengubah gaya hidup, melainkan alat untuk memperluas manfaat. Perlahan tapi pasti, guling yang menjadi pembatas di antara kami, semakin malam semakin bergeser, hingga suatu hari guling itu tidak ada lagi di sana. Dinding di hatiku yang kubangun begitu tinggi, runtuh bata demi bata oleh kelembutan dan kesabarannya. Aku jatuh cinta. Ya, aku, Nadia, si pengantin pengganti, telah jatuh cinta pada suamiku sendiri. Bukan karena dia adalah seorang direktur utama Fahri Group. Aku jatuh cinta pada pria yang rela tidur di lantai dingin untukku. Aku jatuh cinta pada caranya menatapku saat aku bercerita tentang hal-hal sepele. Aku jatuh cinta pada jiwanya yang teduh. Suatu sore, saat kami sedang duduk di taman belakang rumah, dia memberiku sebuah map tebal. "Coba buka," katanya sambil tersenyum. Ku buka map itu. Isinya adalah cetak biru sebuah bangunan. Di bagian atasnya tertulis, Panti Asuhan dan Sekolah Gratis Yayasan Fahri Group, Cabang Cianjur. Jantungku berdebar kencang. Itu adalah gambar sebuah panti asuhan yang menyatu dengan bangunan sekolah dasar yang indah. "Aku sudah membeli sebidang tanah di dekat desa orang tuamu," jelasnya. "Aku ingat mimpimu untuk menjadi guru. Aku ingin kamu yang mengelola sekolah ini nanti. Nadia, ciptakan kurikulum terbaik versimu. Didik anak-anak di sana menjadi generasi yang hebat. Anggap ini sebagai langkah awal kita membangun istana kita di surga nanti." Air mataku menetes tanpa bisa kucegah. Ini bukan tangis kesedihan, melainkan tangis haru yang meluap-luap. Dia tidak hanya memberiku kemewahan dunia. Dia memberiku sayap untuk meraih mimpiku yang pernah patah. Dia membangunkan kembali jiwa di dalam diriku yang sempat mati rasa. Aku memeluknya erat, menumpahkan semua rasa syukurku di dadanya. Terima kasih, suamiku." Di tengah kebahagiaan yang baru saja kumulai, masa lalu datang mengetuk pintu. Suatu hari, ibu meneleponku dengan suara yang ragu-ragu. "Nadia, mbakmu, Rina, dia sudah kembali." Duniaku seakan berhenti sejenak. Rina kembali. Nama yang sudah lama coba kulupakan, kini kembali mengusik ketenanganku. Ibu bercerita bahwa Rina pulang dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Pria kaya yang membawanya kabur ternyata seorang penipu. Setelah seluruh tabungan Rina habis dikuras, pria itu meninggalkannya begitu saja di Jakarta. Rina terpaksa bekerja serabutan untuk bertahan hidup, sebelum akhirnya nekat pulang karena sudah tidak punya apa-apa lagi. "Dia ingin bertemu denganmu, Nak. Dia ingin minta maaf," kata ibu di seberang telepon. Hatiku berkecamuk. Ada rasa marah, tentu saja. Luka lama itu terasa sedikit perih kembali. Tapi ada juga rasa kasihan. Dia tetaplah kakakku, darah dagingku. Fahri, yang sejak tadi duduk di sampingku dan mendengar percakapan itu, menggenggam tanganku. "Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu," bisiknya, memberiku kekuatan. Akhirnya, aku memutuskan untuk menemuinya. Kami pulang ke rumah ayah dan ibu di Cianjur. Di ruang tamu yang sama tempat aku dulu menangis meraung-raung, aku melihatnya. Mbak Rina terduduk di sudut sofa, menunduk dalam-dalam. Penampilannya jauh berbeda. Wajahnya yang dulu berseri kini tampak kuyu dan lelah. Pakaiannya sederhana. Kilau primadona itu telah sepenuhnya padam. Saat melihatku datang,
Dia langsung bersimpuh di kakiku, menangis terseduh-seduh. Nadia, maafkan. Mbak. Maafkan. Mbak. Dek. Isaknya pilu. Mbak sudah egois. Mbak sudah menghancurkan hidupmu. Mbak dapat karma atas perbuatan Mbak sendiri. Maafkan, Mbak. Aku menatap puncak kepalanya yang bergetar. Kemarahanku menguap entah kemana, digantikan oleh rasa iba yang mendalam. Aku membantunya berdiri, dan memeluknya. Pelukan yang canggung pada awalnya, namun perlahan mencairkan kebekuan di antara kami. Sudah, Mbak, jangan menangis lagi, bisikku. Semua sudah terjadi. Aku sudah memaafkan, Mbak. Mungkin jika aku masih Nadia yang dulu, aku akan memakinya habis-habisan. Tapi pernikahan dengan Fahri telah mendewasakanku. Aku sadar, jika bukan karena kepergiannya hari itu, aku tidak akan pernah bertemu dengan Fahri. Allah telah menuliskan takdir yang jauh lebih indah untukku, melalui jalan yang berliku. Aib yang dulu kuratapi, ternyata adalah sebuah pintu menuju berkah yang tidak pernah kusangka. Mbak Rina menatap Fahri dengan tatapan penuh rasa bersalah dan malu. Mas Fahri saya. Fahri hanya tersenyum ramah. Tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaikinya. Kamu tetap kakak ipar saya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami makan malam bersama sebagai sebuah keluarga yang utuh. Suasananya memang masih sedikit canggung, tapi ada kelegaan yang luar biasa di sana. Luka itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi ia sudah tidak lagi terasa sakit. Ia telah berubah menjadi pengingat bahwa di balik setiap badai, Allah selalu menyiapkan pelangi yang terindah. 1 tahun telah berlalu. 1 tahun sejak hari di mana takdirku dibalikan dengan cara yang paling tidak terduga. Kini, aku berdiri di halaman sebuah bangunan yang begitu hidup. Panti asuhan dan sekolah gratis Yayasan Fahri Group. Impianku yang dulu hanya sebatas angan-angan, kini berdiri kokoh di tanah kelahiranku di Cianjur. Suara tawa riang anak-anak yang berlarian di taman bermain menjadi musik terindah yang pernah kudengar. Aku bukan lagi hanya sekadar istri seorang direktur utama. Di sini, aku adalah ibu guru Nadia bagi mereka. Pagi hari, aku mengajar di kelas, menanamkan benih-benih ilmu dan harapan. Sore hari, aku menemani mereka bermain, mendengarkan celoteh polos mereka, dan memastikan mereka mendapatkan kasih sayang yang mungkin pernah hilang dari hidup mereka. Aku telah menemukan rumahku yang sesungguhnya. Bukan di dalam istana megah di puncak, bukan pula di dalam kemewahan materi. Rumahku ada di dalam senyum anak-anak ini. Rumahku ada di dalam rasa syukur yang tak pernah putus kupanjatkan. Aku menatap penampilanku di pantulan kaca jendela sekolah. Aku masih Nadia yang sama, namun kini dengan sorot mata yang berbeda. Sorot mata yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan yang tulus, yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Sedang memikirkan apa, Bu Guru? Sebuah suara lembut menyadarkanku dari lamunan. Aku tersenyum saat merasakan sepasang lengan kokoh melingkari pinggangku dari belakang. Suamiku. Dia meletakkan dagunya di bahuku, ikut menatap ke arah anak-anak yang sedang bermain sepak bola dengan riang. Wangi parfumnya yang lembut bercampur dengan aroma keringatnya setelah tadi ia ikut membantu para tukang kebun merapikan taman. Dia tidak pernah berubah. Meskipun statusnya adalah pemilik yayasan ini, dia tidak segan turun tangan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil. Aku hanya sedang bersyukur, jawabku lirih. Bersyukur atas semua jalan cerita yang telah Allah tuliskan untuk kita. Aku yang lebih bersyukur, balasnya, mengeratkan pelukannya. Karena memilikimu. Kamu lihat anak-anak itu? Mereka bisa tersenyum seperti itu karenamu. Nadia, kamu adalah jantung dari tempat ini. Pujiannya selalu berhasil membuat pipiku merona. Dialah matahariku, yang cahayanya membuatku bisa mekar dan berbunga. Di tengah kebahagiaan kami, aku melihat sesosok wanita yang sedang dengan sabar menyuapi seorang anak kecil di teras panti. Wanita itu adalah Mbak Rina. Setelah semua yang terjadi, dia memutuskan untuk mengabdikan dirinya di sini.
Dia menolak semua tawaran Fahri untuk memberinya modal usaha. Katanya, dia ingin menebus kesalahannya dengan melakukan sesuatu yang berarti bagi orang lain. Di sini, dia menemukan ketenangan yang selama ini ia cari di tempat yang salah. Melihatnya tertawa tulus bersama anak-anak panti, aku tahu dia juga telah menemukan jalannya untuk bahagia. Sore itu, saat senja mulai mewarnai langit dengan sapuan jingga keemasan, Fahri menggandeng tanganku, mengajakku berjalan-jalan di antara taman bunga yang kami rawat bersama. Kami berhenti sejenak, memandangi wajah-wajah polos penuh harapan yang kini menjadi tanggung jawab kami. Momen itu terasa begitu sempurna, begitu damai. Aku teringat kembali hari pernikahanku. Hari di mana aku merasa menjadi manusia paling malang di seluruh dunia. Dulu, aku pernah berpikir Allah sedang menghukumku dengan pernikahan ini. Aku merasa dia begitu tidak adil, merenggut semua mimpiku dan melemparkanku ke dalam jurang keputusasaan. Tapi hari ini aku sadar. Ternyata, dia bukan sedang menghukumku. Dia justru sedang menyelamatkanku. Menyelamatkanku dari pandangan yang sempit tentang kebahagiaan. Menyelamatkanku dari penilaian fana tentang martabat seorang manusia. Dia mengirimkanku seorang marbot, bukan untuk merendahkanku, tapi untuk mengajarkanku sebuah pelajaran paling berharga. Pelajaran bahwa kemuliaan seorang pria tidak pernah terletak pada tebalnya dompet atau tingginya jabatan. Kemuliaan sejatinya terletak pada ketakwaannya, pada kelembutan hatinya, dan pada caranya memuliakan seorang wanita. Aku menatap wajah suamiku yang diterpa cahaya senja. Pria sederhana yang dulu tidur di lantai demi menjagaku. Pria hebat yang kini membangunkan ribuan harapan untuk orang banyak. Pria yang setiap subuh membangunkan jiwaku dengan imannya, jauh sebelum dia sibuk membangun dunianya. Dan aku tahu, inilah akhir dari penantianku. Inilah jawaban dari semua air mataku. Aku telah menemukan surgaku. Di sini, di bumi, di sisinya. Selesai.